Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada pagi hari ini. Nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah masih menginginkan kita dan menjadikan hati kita masih istiqamah di jalannya, menunaikan salat subuh berjamaah dan juga melanjutkan kajian rutinitas kita. Semoga Allah menjadikan semua aktivitas kita yang Allah labelkan sebagai aktivitas untuk menjadi bekal di yaumil akhir nanti. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin serta ulama zaman. Bapak-bapak jemaah al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan sesi talaqi pada pagi hari ini, mari sejenak kita mengkaji kajian daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kajiannya di dalam kitab Imam An-Nawawi yang disampaikan. Kita sudah sampai pada bab ke-6 pada fasal tentang istihbabit tasbih wal isti'adah was su'al. Ini sudah fit tanbih ala ihtiramil Quran min ba'd ma yatasahalu bihi ba'dul ghafilin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في التنبيه على احترام القرآن من بعد ما يتساهل به بعض الغافلين. Fasal pada menyatakan tentang peringatan keras untuk memuliakan Al-Quran. Anjuran yang sangat digalakkan kepada orang-orang yang memuliakan Al-Quran daripada kelalaian yang terjadi saat membaca Al-Quran. Yang sering terjadi kelalaian ini bagi orang-orang yang tidak khusyuk membaca Al-Quran. Maka Imam Nawawi menulis di dalam kitabnya, wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadu al-amru bihi, dan daripada yang sangat diingatkan suatu perkara tentang ihtiramul Qur'ani min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'ina mujtami'in. Memuliakan Al-Quran
daripada perkara-perkara yang membuat lalai ketika membaca Al-Quran. Siapa yang lalai itu? Ba'dul ghafilin. Jadi orang-orang yang kadang membaca Al-Quran hanya di lisannya saja, tidak sampai ke dalam hatinya, tidak bisa mentadabburinya, pikirannya kemana-mana. Ini disebut dengan ba'dul ghafilin. Al-qari'in mujtami'in, yang membaca Al-Quran di suatu halaqah, begitu ya. Maka ini menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan. Ketika kita punya halaqah Al-Quran, maka kata Imam An-Nawawi, hati-hati. Maka itu salah satunya ketika membaca Al-Quran tapi tidak khusyuk, dipenuhi dengan fikiran-fikiran keduniawian, dipenuhi dengan fikiran-fikiran yang tidak hadir Allah di dalam bacaan kita, padahal yang kita bacakan adalah kalamnya Allah. Maka di sini Imam An-Nawawi memberikan alarmnya, peringatan kepada mereka-mereka yang membaca Al-Quran tapi seperti tidak membaca Al-Quran. فَمِنْ ذَلِكَ اجْتِنَابُ الضَّحِكِ وَاللَّغْطِ وَالْحَدِيثِ فِي حَالِ الْقِرَاءَةِ. Dan daripada peringatan itu, yang pertama, menjauhi daripada berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau bercanda, atau tertawa ketika membaca Al-Quran di suatu halaqah, meskipun sedang sendirian ataupun sedang berjamaah. Illa kalaman yutarru ilaihi, kecuali kalau ada pembicaraan-pembicaraan yang penting, yang bermanfaat, maka diperbolehkan. Wal yamtathil amrallahi subhanahu wa ta'ala, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Maka ini sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang membaca Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, dan wa ansitu, maka dengar serta memahami dan pahamilah. Ambillah ibarah daripada yang dibacakan. وَلْيَقْتَدِي بِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي دَاوُدْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Dan hendaklah mengambil contoh daripada riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dawud, ya, dan daripada Umar radhiyallahu anhuma, أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan ayat tersebut, bahwasanya ketika dibacakan Al-Quran maka tidak diperbolehkan untuk berbicara hatta yafrugha mimma arada an yaqra'ah, sampai yang membaca Al-Quran itu diam. Begitu anjuran ketika ada yang membaca Al-Quran atau ada yang bertalaki di depan, maka seharusnya kita yang mendengarkan atau kita yang menyimak tidak dalam keadaan lalai, tidak sedang berbicara, mendengarkan yang dibacakan. Wa qala lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Dzakarahu fi kitab at-tafsir fi qouli Allah ta'ala nisa'ukum harthul lakum. Wa min dzalika al-'absu bil yadi wa ghairiha fa innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala fala yab'ats baina yadayhi. Dan di antara daripada itu juga, di antara kelalaian itu dan peringatan kepada orang-orang yang sering bercanda ketika dibacakan Al-Quran, yang seharusnya
saat dibacakan Al-Quran itu merupakan doa, dan berbanyaklah berharap rahmat Allah ketika dibacakan Al-Quran. Wa min dzalika an-nadharu ila ma yulhi wa yubaddidu dhihna. Wa aqbahu min hadha kullihi an-nadharu ila ma la yajuzu an-nadhar ilayhi. Dan di antara peringatan itu juga kepada orang-orang yang sering melihat atau memperhatikan sesuatu yang membuat pikirannya sibuk ketika membaca Al-Quran. Kalau misalnya lagi baca Al-Quran tapi pikirannya kemana-mana, atau dia bisa hafal Al-Quran, yang dia baca Al-Quran tapi dia sedang scroll sosmed, membuat pikirannya sibuk daripada apa yang sedang dibacakan. Bacaan hanya sekedar gak sampai melewati trakea, gak sampai masuk ke dalam hati. Wa aqbahu min hadza kullihi, dan yang paling buruk-buruk lagi, seburuk-buruknya apa yang dilihat ketika membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, apalagi kalau melihat sesuatu yang haram. Salah satu disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini amrad, kal amradi wa ghairihi. Amrad itu adalah, mungkin konteksnya begini. Imam An-Nawawi lebih ketika mengarang kitab ini lebih menunjukkan kepada santri-santri. Maka kalau kita lihat, kalau santri-santri itu berada di dalam satu pondok, dalam satu ma'had, ya pastinya untuk bertemu dengan lawan jenis mungkin susah, nggak sering, nggak intens. Yang sering bertemu itu dengan sesama jenisnya. Maka Imam Nawawi pun lebih menekankan untuk berhati-hati dengan laki-laki, terutama yang tipenya amrod. Kal amrod, amrod itu laki-laki yang tidak tumbuh jagunnya, yang tidak ada kumisnya, yang ganteng tapi menyerupai perempuan. Ada terkadang laki-laki yang putih, kulitnya bersih seperti kulitnya perempuan. Mungkin kalau dipakaikan jilbab dia lebih cantik daripada perempuan. Sehingga suaranya pun kadang ada yang suaranya seperti wanita. Itu sudah disebutkan oleh Imam An-Nawawi, itu disebut dengan amrod. Amrod. Berbeda dengan khunsa. Kalau khunsa itu laki-laki yang berbeda dengan laki-laki biasa dan juga berbeda dengan perempuan biasa. Dia punya dua jenis kemaluan. Bukan transgender, transgender beda lagi. Kalau transgender mungkin bisa jadi jenis kelaminnya yang sudah dirubah, sudah bertransformasi. Sedangkan ini amrod, dia laki-laki tetapi mirip perempuan, hanya mirip saja. Maka di sini Imam Nawawi menekankan tidak boleh melihat sering-sering kepada teman lawan jenis laki-laki yang membuat kadang kita suka melihatnya. Sama juga perempuan sama perempuan yang mungkin perempuannya cantik sehingga menjadi terkesima yang melihat baik laki-laki ataupun perempuan. Sesama jenis saja Imam Nawawi mengatakan janganlah sering-sering melihat. Artinya kalau melihat pun jangan terlalu dijeli sehingga yang mungkin ada di antaranya yang menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Fa inna an-nadhara ila al-amradil hasan
min ghairi hajatin haram. Tuh Imam Nawawi, ya Allah. Beliau mengatakan melihat kepada amrod, laki-laki yang ganteng, laki-laki yang menyerupai perempuan ini, melihatnya itu sesuatu yang tidak diperlukan, haram hukumnya. Ya. Sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairiha. Terlalu tinggi spesifikasi Imam Nawawi. Ngelihatnya baik dengan syahwat atau bukan dengan syahwat, hukumnya tetap haram. Sawa'un aminal fitnata aw lam ya'manha. Baik itu mungkin terjaga daripada fitnah, terhindar daripada fitnah, atau terjadinya fitnah, maka juga dilabelkan statusnya haram. Sekarang spesifikasinya, kalau kita melihat siapa di antara lingkungan-lingkungan kita yang dilabelkan amrod, kita nggak tahu. Hadza huwal madhhab as-sahih al-mukhtar 'inda al-ulama. Dan ini juga disepakati oleh banyak para ulama. Wa qad nassa 'ala tahrim al-Imam Syafi'i wa man lam yuhsa min al-ulama. Dan ini juga Imam Syafi'i berpendapat hal yang sama, mengatakan haram kepada melihat amrod, kecuali melihatnya dengan sesuatu yang diperlukan. Ketika perlu aja boleh melihatnya. Wa daliluhu qaulullah ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yaitu anjuran di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan kepada orang-orang mukmin yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yaumul akhir, maka hendaklah menundukkan pandangannya. Jadi anjuran menundukkan pandangan ini bukan hanya buat laki-laki saja, buat perempuan juga sama. Antara laki-laki ke laki-laki juga. Antara perempuan dengan perempuan juga. Akhir zamannya juga, kita nggak tahu. Melihat laki-laki yang mungkin ganteng sedikit pun bisa jadi ini pikirannya ngawur kemana-mana. Maka tidak heran kalau ada yang suka sesama jenis. Kenapa? Karena dulu sudah banyak riwayat cerita-ceritanya. Dalam kasus kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, bagaimana Allah mengazab mereka yang suka kepada sesama jenisnya. Berarti sudah berpotensi. Makanya para ulama di dalam mazhab-mazhab kita pun banyak yang menghukumi haram melihat laki-laki yang model seperti ini, yang berpotensi untuk menimbulkan syahwat. Wali'annahu fi ma'na al-mar'ah, karena dihukumi seperti perempuan. Bal rubbama kana ba'duhum aw katsirun minhum ahsan min katsirin min nisa. Dan bahkan mereka kalau dilihat nih, ada yang lebih cantik lagi daripada perempuan. Ini disebut dengan amrod. Alhamdulillah lingkungan kita nggak ada ini. Wa yatamakkanu min asbabir raibati fihi. Wa yatamakkanu min asbabi ar-raibah fihi. Dan dimungkinkan juga ya, sesuatu yang membuat kita ragu-ragu. Ya, jadi kayak melihat, ya ini kadang kita ragu melihat ini perempuan apa laki-laki. Wa yutasahhalu min turuqi syarri fi haqqihi ma la yutasahhalu fi haqqil mar'ah. Karena laki-laki yang seperti ini nih terkadang secara karakter mungkin sifat femininnya itu lebih dominan daripada sifat maskulinnya. Nggak gentle gitu ya. Kadang ada yang letoy. Makanya laki-laki itu harusnya kayak Sayyidina Umar tuh.
gagah, gitu. Emang benar-benar laki, manly, biar nggak dihukumi amrod. Fakana tahrimuhu aula, maka selayaknya diberikan status haram itu lebih baik, ya, untuk ihtiyatan. Wa aqawilu salafi fit tanfiri minhum aktsaru min an tuhsara. Wa qad sammuhumul antan likaunihim mustaqdharina syar'an. Wa amma an-nazar ila fi hal al-bay' wa shira' wal akhdh wal 'ata' wat tatbib wat ta'lim wa nahwiha min mawadhi' al-hajah. Tetapi kalau melihat untuk yang perlu, misalnya dalam transaksi jual beli atau untuk mengambil dan memberikan, artinya sesuatu muamalah, muamalah antara sesama jenis, sesama laki-laki atau sesama perempuan, atau dalam hal kesehatan atau dalam hal mengajar, memberikan edukasi, maka ini diperbolehkan. Artinya ada hajat, ada sesuatu. Wa nahwiha min mawdi'il hajat. Fajaizun lil darurah. Diperbolehkan karena ada keperluan. Lakin yaqtasirun nadhiru ala qadril hajat. Tetapi dibatasi untuk melihatnya sesuai dengan kebutuhannya saja. Wala yudimun nadhara min ghairi darurah, tetapi juga melihatnya tidak boleh lama-lama. Wa kadzal muallim, dan juga begitu juga seorang guru yang mengajarkan tidak boleh melihat muridnya yang jenis seperti ini lama-lama. Innama yubahu lahu an-nadhar alladhi yuhtaju ilayhi wa yahrumu alaihim kullihim fi kulli al-ahwali an-nadhar bi syahwatihim. Apalagi diharamkan setiap melihatnya timbul syahwat. Wala yahtassu hadza bil amrad, dan ini juga tidak dikhususkan untuk amrad saja. Bal yahrumu ala kulli mukallafin an-nazar bi syahwati ila kulli ahad. Kalau seandainya melihat sesama laki-laki tetapi ini timbul syahwat, ini laki-laki mungkin dilabelkan amrad juga nggak bisa, ya. Nggak spek amrad. Tapi ya mungkin ada, kalau ada orang-orang yang mungkin melihatnya dengan timbul syahwat, nah itu juga diharamkan. Apalagi kalau udah berbeda jenis, udah betul-betul haram. Sesama jenis aja statusnya haram. Rajulan kana aw imra'atan, baik laki-laki maupun perempuan, sesama laki-laki atau sesama perempuan. Mahraman kanatil mar'atu aw ghairaha. Mahramkah itu atau bukan? Ya, jadi juga kalau seandainya kita melihat saudara kita meskipun lawan jenis, ya, tapi mahram, ya, satu mahram masih, adik, kakak, ibu, ya, atau perempuan melihat yang saudara laki-lakinya, melihat bapaknya, melihat mahramnya, tapi melihat dengan syahwat, maka hukumnya haram. Saya rasa nih, kalau secara psikologis nih, kalau kita melihat mahram kita sendiri tapi timbul syahwat, ada sesuatu tuh biasanya. Imma ada kala kalau anak nih timbul syahwat melihat ibunya, ada kala ini pernikahan tidak sah. Secara psikologis seperti itu. Karena kalau seandainya, kata para ulama, kalau seandainya dalam perkawinan sah, mustahil, gak mungkin timbul syahwat sesama mahram, itu gak mungkin. Kalau terjadi itu, berarti ada sesuatu yang menyebabkan kebatalan sahnya nikah orang tuanya. Sekarang banyak sekali terjadi. Ya, karena wallahu a'lam, ada yang bahkan anak sama mertuanya, wa'alaikumsalam, akhir zaman. Nah,
Maka dalam hal keadaan begini juga, makanya Imam Syafi'i dalam mazhab kita itu lelaki sama lelaki auratnya juga harus dijaga. Mana aurat laki dengan lelaki? Antara pusar sampai lutut juga. Kita nih ngelihat teman kita yang pakai celana pendek, hati-hati loh. Mungkin kita anggap sepele. Dia yang pakai, tapi kita yang kena dampak. Kenapa? Kalau melihat dia, bagian auratnya kita yang haram. Mata kita dihukumi dosa. Apalagi kalau berjalan-jalan di tempat umum tuh. Padahal dia yang pakai membuka auratnya pakai celana pendek. Maka kalau melihat teman-teman seperti ini ditegur, ya. Karena biar kita nggak kena dampak. Kecuali dia dalam keadaan privasinya sendiri, ya. Terus juga antara kita bersama mahram kita di rumah. Beda hal dengan perempuan kita sendiri. Siapa? Istri kita. Dengan anak, dengan ibu, dengan bapak sendiri, maka selayaknya kita laki-laki juga menutup aurat dari pusar sampai lutut. Begitu juga perempuan. Maka aurat sesama perempuan itu auratnya perempuan bukan kita, antara pusar sampai lutut juga. Jadi bahkan perempuan kalau sesama sendirinya itu juga tidak boleh melewati daripada batasan aurat ini. Karena menyebabkan, pertama menimbulkan syahwat, yang kedua yaitu berdampak kepada orang lain yang melihatnya, menimbulkan dosa. Maka kalau sekarang punya celana pendek, pakai ketika di dalam kamar saja, di rumah saja, sesama. Kalau tinggal sama istri. Tapi kalau punya anak pun lebih baik itu tinggalin celana pendek. Kenapa? Karena saat kita memakai celana pendek yang menampakkan aurat, muruah kita itu jatuh, Pak. Marwah kita di depan anak-anak itu jatuh. Ini ngeliat nih, babe gue aja pakai celana pendek, apalagi gue. Udahlah, apa-apa ini babe aja mau pakai celana pendek, apalagi anaknya. Tinggalin celana pendek, Pak. Pakai saat sendiri di dalam kamar mandi bersama istri saja tidak masalah. Tapi kalau sudah keluar kamar, tinggalin celana pendek. Mengapa kadang kita susah nasihatin anak kita, Pak? Kenapa? Karena mungkin diri kita yang masih banyak salah. Marwah kita masih belum benar. Makanya anak tak dengerin kita. Hal sepele padahal karena cuma pakai celana pendek. Tapi bisa jadi itu penyebab mengapa kita tidak bisa mendidik anak kita secara benar. Illa zawjata wal mamlukata allati yamliku al-istimta' biha, kecuali ya boleh menampakkan aurat ya, atau boleh melihat lama-lama siapa? Istri kita. Terus kemudian siapa lagi? Ya, mamlukah, budak. Ya. Sekarang nggak ada lagi budak yang bisa ya dinikmati. Ya, budak perempuan itu halal bagi laki-lakinya, bagi tuannya. Hatta qala ashabuna yahrumu an-nadharu bisyahwati ila maharimihi, sehingga kata muridnya Al-Imam An-Nawawi, yahrumu an-nadharu bisyahwati ila maharimihi, atau muridnya Imam Asy-Syafi'i, haram melihat dengan syahwat kepada mahramnya, kabintihi, seperti anaknya, anak perempuannya atau ibunya. Wallahu a'lam. Kalau budak itu boleh, Pak. Budak itu dihukumi seperti kepemilikan kita, makanya disebut dengan mamlukah. Makanya kalau kita melihat mengapa di dalam Al-Quran ceritanya Nabi Yusuf itu
bahwa Siti Zulaikha menginginkan kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena merasa budaknya. Secara hukum, konstitusi di mana saja saat itu masih berlaku budak, itu boleh, halal hukumnya seorang majikan yang perempuan menginginkan apa saja terhadap budak laki-lakinya karena udah milik dia. Begitu juga kebalikannya, laki-laki punya budak perempuan, ya apa yang diinginkan boleh-boleh saja. Dan di dalam syariat kita, syariat Islam juga dihalalkan. Tapi itu kalau statusnya benar-benar budak. Tapi kalau kita lihat di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bahwa Nabi Yusuf sendiri bukan status benar-benar budak, tapi diperbudakkan. Maka karena itu Allah yang menjaga Nabiullah Yusuf alaihi salam. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang dapat kita paparkan satu bab. Cukup sekian saya rasa kita bacakan kitab At-Tibyan pada pembahasan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang ingin berdiskusi silakan, mungkin 5 menit saja ya, supaya mungkin ada yang masuk kerja sempat mengikuti sesi terapi selanjutnya. Libur merah kan? Isra Mi'raj. Ya Allah. 16 Januari libur merah. Pas jadi Selawatsul. Ya Allah, benar. Dari Saya tahu hari ini Isra Mi'raj, tapi nggak kebayang tuh di Indonesia. Kayaknya libur tanggal merah tuh Isra Mi'raj kayaknya. Iya. Tapi Isra Mi'raj cuma libur ya? Libur 16 libur. Oh begitu. Ya Allah ya Rabbi. 16 Pak Ustaz. 16. Alhamdulillah. Enggak, saya tanggal 16. Capek deh. Silakan Pak Sulaiman. Pak Sulaiman silakan. Mau tanya silakan. Tadi di situ Ustadz bilang budak dibudakan. Itu bukan sama-sama budak, karena dia telah dijual dan dibeli. Berarti statusnya kan budak. Itu bedanya apa Ustaz? Kalau budak itu emang yang benar-benar budak, the real budak itu adalah yang pertama, dia jadi budak karena hasil setelah perperangan, jadi harta rampasan perang. Ada perempuan, ada laki-laki yang ditawan, maka itu statusnya budak. Yang dia tidak punya lagi orang tuanya. Kalaupun punya orang tuanya udah dibawa, udah jadi harta rampasan perang. Itu jadi budak. Dan yang kedua, jadi budak itu karena dari dasar keturunannya budak. Ibunya budak, lahir anak, anaknya juga budak. Lah Nabi Yusuf bukan budak, tapi diperbudakkan oleh kakak-kakaknya sendiri. Dijual sebagai budak. Makanya orang-orang tahu ke saat itu ini anak budak. Dijual di pasar budak, padahal bukan budak. Maka dulu tuh tidak ada surat resmi yang menyatakan budak, kecuali ada sertifikat tuh atau surat yang tertulis di materai ketika dibelikan. Misalnya dari satu toko itu budak dibelikan, nah itu mungkin diberikan tuh setiap majikan ke majikan bahwa ini budak. Dan kalaupun dimerdekakan, hanya sekedar lewat verbal saja. Saya merdekakan kamu sebagai budak, udah selesai. Tapi orang yang mengenal kalau kita bekas budak ya masih budak kalau nggak mengenal kita. Jadi seperti itu status kemanusiaan di zaman dulu. Sedangkan Nabi Yusuf bukan. Nabi Yusuf itu ditakdirkan supaya apa? Itulah perjalanan kisah Nabi Yusuf supaya dibawa ke negeri Mesir. Dari Kan'an supaya dibawa ke Mesir. Dengan cara orang tahu ini budak.
Dan yang membawa Nabi Yusuf itu, yang menjualnya itu adalah sepupunya dari garis keturunan Nabi Ismail, ya, yang nantinya lahir daripada keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya begitulah. Mungkin Allah takdirkan. Lalu Itu beda. bagaimana? Tadi ada penjelasan kalau itu dari kalah perang. Dalam arti kata kan tawanan, jadi milik dia. Nah sekarang kan ada zaman perang. Kira-kira orang-orang yang kita tangkap dan dia kalah perang, boleh nggak kita perkosa gitu kan? Gimana? Boleh ya? Ya kalau zaman dulu kan katanya kan Kalah perang. tawanan bekas perang atau dia kalah perang, jadi dia milik kita. Sekarang kan banyak orang yang perang. Nah begitu ditangkap, buat cantik nih dipakai, itu kira-kira boleh nggak kan termasuk tawanan? Di zaman kapan? Kalau Sekarang. di zaman sekarang, Hukum dulu kan diperbolehkan, apakah sekarang juga boleh gitu kan? kalau di zaman sekarang itu status budak udah tidak lagi berlaku. Meskipun kalah perang, udah bukan lagi misalnya ya pertama secara konstitusi internasional nggak ada lagi perbudakan. Tuh. Yang kedua, ayat tentang budak dan syariat tentang budak itu sudah dimansuh, sudah dihapus, sudah tidak berlaku. Maka udah nggak bisa lagi. Meskipun sekarang nih perperangan terjadi, ada harta rampasan perang berupa manusia, udah nggak bisa lagi dijadikan sebagai budak. Itu berlaku hanya terakhir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah eranya. Ya, kayak misalnya zaman tabi'in. Ya, zaman masih di 1300-an tuh masih berlaku. Setelah itu sudah tidak ada. Secara konstitusinya sudah dihapus dan secara syariat sudah dihapus. Silakan Pak Muhtar. Pak, mau tanya Pak, kalau saya kan dagang ya, sibuk. Terus jumatan itu kan katanya harus mandi dulu. Itu apa sunnah apa wajib? Sunnah, Tapi nggak wajib ya. enggak. Ya, terima Karena Udah itu doang mau kita. mandi Jumat itu tetap sunnah, ya, enggak, bukan hukumnya wajib. Iya. Ya Pak Muhtar ya. Ya, terima kasih. Apa hubungannya dengan dagang? Kalau saya kan sibuk, Ya. bersih-bersih, Ya. nyuci, Ah. terus melayani orang. Terus tiba-tiba Dia harus mandi. ada waktu-waktunya gitu. Oh, maksudnya karena keringetan ya, Iya. harus mandi ya. Terlalu sibuk gitu. Bersih hadas. Ya mau nggak sibuk, mau nggak keringetan, mau keringetan kita disunnahkan mandi. Mau mandi ya, harus. Ya, kalaupun misalnya Pak Muhtar nggak ada kerja nih hari Jumat, sunnahnya tetap mandi kalau mau ke Jumatan. Oh iya, bersih. Gitu ya. Ya, Baik, ada lagi? Yang penting bersih. ya, sip. Bersih dari hadas. Ya. Ada lagi? Harusnya saya ingat hari ini Isra Mi'raj, kita bahas tentang Isra Mi'raj saja. Ya. Boleh. Insyaallah nanti di pertemuan besok insyaallah kita bahas Isra Mi'raj. Amin. Ya Allah. Silakan yang ingin maju duluan. Mumpung Isra Mi'raj. Assalamualaikum. Maaf ya Bang Haji. Bang Haji saya nggak tahu ini kemana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Libur. Libur. Samping saya Ustaz Abu Haji Elu. Yuk. Haji Elu. Sini deh. Wah, mas. Dagang alasannya. Saya tiap hari alasannya. Alasannya.
Ustaz. Tadi bawa buku bukan? Bawa buku. Iya, Buku yang ini. pengennya gitu, cuman waktunya belajar sebentar, jadi nanti aja, besok aja gitu katanya. Jualannya. Jualan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im. Bener ya? Wa innal fujara Ayat berapa sih? ini ayat 12. Kemarin tuh barusan ayat 12. Ini 15 ya. Aku udah bukti dari sini. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bigo ibin wa ma hum anha bigo ibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yaumala tamliku nafsul li nafsim sin syai'a wal amru yawma idil lillah Sadaqallahul azim. At-takbir. At-takbir. Libur tadi kerja. Dan saya pengangguran sekarang. Jadi nggak ada tanggal merah lagi. Ayo nih. Silakan. Dan kalau udah pengangguran lupa tanggal gitu nggak tanggal. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Aqram. Iqra wa rabbukal akram. Akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla inna insana la yatgha. Nggak ada pantulannya. La yatgha. Masih belum. La yatgha. Ada suara pantulan. La yatgha.
Enggak apa-apa, jangan ragu-ragu Pak. La yaqo, la yaqo, la yaqo. Pak. La yadqa. La yaqo. La yadqa. Arra'ahus taqna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. J huruf J. Ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ya. Ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana la Ara'aita in kana alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kan dulu. Besok dimulai dari sini ya Pak ya. Sampai 12. Besok dimulai dari Al-Alaq 13 nanti. Pak Haji ya. Al-Fatihah. Iya Pak Haji. Sehat Pak Haji. Saya baca Al-Fatihah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahan aja, panjangin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ditipiskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, siratal ladzina terakhir. Al-Fatihah lagi ya? Ayat terakhir, siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
kan Haji Haidar. Tuh, siapa? Cuman, Ngajel tuh dia lawan. Mau kata. cuman semoga besok masih ikut ya. Jangan dibilang bagus besok udah libur. Lulus kan hari ini? Hari ini Oh, belum. belum. Saya aja 3 bulan baru lulus. Dulu Al-Fatihah. Insya Allah. Itu mau sekarang Ya. ntar dulu. Nah, sehat-sehat Pak Haji. Saya aja 3 bulan baru lulus. Masa wajib mau sekarang lulus dulu. Ini apa nih Pak Haji? Mana? Ini alat terapi ini. Buat tali itu. Bro, nih bro, anaknya dia bro. Mana? Nih, Oh iya. Udah ada orangnya. Memang penting. Abdan libur sekolah hari ini ya? Ya Abdan Al-Ahad. Ini kalau dari dia masalahnya kalau saya Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu langsung pantulannya jangan ada space. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Fi jidha hablum min masad. Ya, lanjut An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullah. Anas baca nas nas nas. Ah gitu. Iza jaa nasrullahi Wal fath. wal fath. Sekali lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Ay, suara ha-nya ditenggorokan. Kayak Abdan habis minum air. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika Wastaghfir. Nah, ini ada di dada. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana Dengan kana biasa. Innahu kana tawwaba. Oke. Ini enak diajarin sekali dibentuk langsung jadi. Berubah. Terus ya Abdan ya, biar setorannya lebih banyak ya. Ya, siap. Manuk sehat? Gimana kabar Bapak? Tapi perawatan sama sih. Ya karena saya di rumah sakit kan di rumah. Jadi tetap pasang itu tidur. Enggak, tapi dapat sih. Kalau udah oksigen udah lepas.
Ya biasa mat ya mat ya yang di sini jauh ya turun dari yang kemarin dia itu tapi udah stabil masih ada iya balik Duduk masih kan yang 5 itu masih pada mulai mata menaik gitu. panjangnya 5 kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berubah jadi mat yang lain. Allahu yuridu ada kondisi an tertentu. yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat Kalau ada kondisi tertentu iya. dia berubah dari Alladzina menjadi mat yang lain. yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Nah wa itu kan atau khuliqa itu insanu nah ini kan atau dua rokat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu nggak ada kapal hamzahnya alif doang. Tapi sebetulnya dia hamzah. Kalau matu itu hamzah maka ini berubah panjangnya jadi 4 sampai 5 karena mana 4 sampai 5 boleh pilih dalam sekali baca. Kalau 5 dengan 6 jangan kadang-kadang sekali duduk ya. Kalau ntar sore baca lagi berubah sekali duduk keempat 4 Innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dzalika udwana wa man fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allahi yasira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabu kalau ada kasrah berarti dia hamzah bisa walin nisa'i nasibun mimma kalau di bahasa iktasabu Indonesia ini kan was'alullaha min nah fadlihi ini bukan innallaha kana bikulli syai'in 'alima wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanuhum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. iya atau i atau kasih harokat atau i atau jadi bendera ini tambahan kalaupun ini di tip X tetap ini bagi bendera cuma ketemu walaupun ini dihapus tidak tetap tembakan bendera jadi bendera ini buat ingat sih. Nah kalau 6 ada lagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. dalam satu kata
Hunalika da'a Zakaria ada di dalam satu kata itu, maka dia berubah jadi 6. Jadi kalau ini apa? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan Satu kata ma. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan dalam satu kata. thayyibah Maka ini menjadi 6. innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab Annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallah musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa hasuran wa nabiyyan minas solihin qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani Kalau beda kata wa qad balaghani kalau di sini satu kata wa qad balaghani al-kibaru wa imraati tapi beda kata. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa. Qala ayatuka alla tukalliman nasa. Tapi kalau yang tasbih bukan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramzan fazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar wa in qalatil malaikatu ya maryamu innallaha malaikatu ya maryamu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaiki dzalika min
kunta ladah wa ma kunta ladaihim iz yulquna minum dulu Pak. Tafkim tebel, hakik tipis. Contohnya kalau roh dapat i begitu tipis. Dapat baju tebel. Gitu. Jadi ada huruf wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam wa ma kunta ladaihim iz yaj'alun wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun iz qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah ya Maryamu inna Allah yubashir ya Maryamu inna Allah yubashiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bnu Maryam Isa bnu Maryam wajihan fid dunya wal ada dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Jadi sampai selesai online kalau dikoreksi. Nah kalau Jumat ini Grand MBA sama gitu online juga. Saya mau ngobrol kalau panas pulang di online di rumah, kalau saya online di sini supaya bisa sholat ini isyraq nah kalau hari ini nih saya pamit karena ada urusan di saya mengatakan saya pamit kalau pamit harusnya ada saya 5 hari belajar hari ngajar silakan yang lain. Fadhal Pak Azhar, sehat? Alhamdulillah. Kemarin 2 hari nggak kelihatan saya lihat. Kenapa? Kurang sehat Pak? Gatel. Stres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga masih dikoreksi juga. Kayaknya ngelihat Abdan bolak-balik gitu ya. Jadi saya yang puas kayaknya, enak gitu rasanya badannya. Cuman ketemu suka ya. Tapi dia yang balik, badan saya yang enak kayaknya. Karena saya ngajar juga nih. Jangan sampai saya nyebarin kesalahan, ya kan? Jadi saya harus A'udzu billahi minasyaitonir yang saya kasih salah itu kan levelnya udah Bismillahirrahmanirrahim. yang saya ajarin ke mereka kan belum nyampe situ. Nanti kalau mereka udah makin wal saya ngajarin wal asr Ra-nya tebal, jadi wal asr enggak wal ya bibir ketika ra balik depan wal asr. Nah, yang kata ini senang wal asr. Kalau saya udah wal asr berikutnya ini wal asr wal asr wal asr wal asr. Sekarang coba Bapak baca wal asr wal asr
Wal Siap, nggak ada asra. di situ. wal asra Begitu posisi mulut. wal Tapi ro-nya disukunkan. Wal asr. wal as Kayak gitu. wal Kayak gini di mana? as wal as Lewat zoom. Tahan lagi. ar Wal asr. wal Oke, as saya tak baca. Kalau besok nggak dikoreksi. wal as Biasanya sih Sekali lagi. salah. wal as Saya udah tahu. wal as Cuma Jangan bahkan dipotong. kurang terus. Wal Nggak lihat. asr. wal asr Bisa apa? Ro lu kembalikan lagi posisi mulut wal seperti as Gitu kan? wal asra. Seperti itu baca seakan-akan. Wal asr. Udah saya jalanin. wal as wal as wal as Oh, maksudnya pertemuan. Sekali lagi. Pertemuan kalau yang Jumat itu wal as Ya ya. satu Lagi. jaman, kalau yang wal as kalau yang wal Senin Kamis as Wal itu saya asr. sendirian. wal 5 menit. asr Lagi. 5 menit Wal baca as- berapa wal halaman as- bisa 4 gitu. Nah, Terus dicatat. wal Ketemu as lagi, wal ketemu as lagi, wal ketemu as lagi. tapi paham ya? Maksudnya cuma latihannya aja Pak. wal Nanti wal kita as lagi. wal as wal as Soknya dibiarin dulu biar desisnya keluar. Wal asr. wal asr Nggak kembali dulu. oh wal asr Oke. Kayak gini, Lagi dulu. kayak gini. innal insana lafi khusr Itu juga sama. Hanya Sin bedanya kan ada mereka desisnya. pas sok Khus. kembali. Posisi mulutnya khus. khus 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 balik. Khus ser. khus ser Kalau ser enggak khus ser balik lagi. khus khus ser Ya, itu ulangi. Jadi huruf itu kan ada sifat-sifatnya. innal insana lafi khusr Jadi asr waktu bagaimana? illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat Wa amilus ketika lu monyong. Wa amilus ketika so itu kembali lagi. Wa amil seakan-akan seperti so yang sedang sukun. Sukun itu tidak berubah apa-apa dari posisi mulut. Jadi wa amilus so wa amilus bukan lus so enggak. Wa amilus solihati langsung dibalikin mulut. Udah di level mana? Ketika so wa amilus so jadi bukan lus so Terus kita perbaiki urut. wa amilus solihati illal ladzina amanu wa 'amilus langsung cepat wa amilus Makin kecil makin kecil gitu. balik terus ya wa 'amilus wa amilus jadi monyongnya itu sekilas Oh, ini ya. langsung dibalikin wa 'amil Ya. wa 'amilus Harusnya udah Wa harus jawab ya. Harusnya. wa Karena amilus dia kan belum jawab. solihat Pasti wa kan kan 'amilus masih basic ya. shalihat Kita harusnya wa bisa. 'amilus Cuman kalau nggak bisa shalihati ya wa tunda dulu. 'amilus wa Itu nanti 'amilus kita cari tahu dulu, nanti shalihati pertemuan wa berikutnya. tawassaw bil haqq. Ini berhenti nggak? berhenti Tapi ada tanda pelang. enggak apa-apa Ulang lagi. Bil Ustaz. wa tawassaw bil Ulangi dulu Ustaz. Biar Boleh. nanti. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq haqq wa tawassaw bil haqq ya terus wa tawassaw bis saubis ini kan bi ya jadi lebih miring saubis saudar saubis bi nya aja yang miring so nya tetap
watawasau bis sabr. Watawasau bis sabr. 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 Ya. Ra'nya watawasau bis sabr. Sabr. Ra'nya tebal. Sabr. Watawasau bis sabr. 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 Tahan sedikit. Sabr. 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 Watawasau bis sabr. Sabr. Ya. Ketemu yang lain akan tahu kita mesti bagaimana gitu. Ayat pendek, tapi surah Al-Asr ini, Pak, kalau orang yang sudah baca sesuai dengan patokannya, itu surah-surah yang lain udah gampang. Istilah. Ini patokan patronnya kebanyakan di surah Al-Asr, karena orang susah menyebutkan. Kalau enggak do yang paling susah disebutkan. Kedua huruf so. Kalau huruf so sama do ini sudah bagus, itu huruf-huruf lainnya udah gampang. Makanya sering latihan nanti. Yang penting Pak Slamet ketika setoran sama saya udah paham nih. Salah saya selama ini apa? Cara oh ternyata begini posisi mulut sudah ada kebayang. Yang sisanya tinggal Pak Slamet latihan sendiri. Ya. Pak Slamet cukup satu surat aja dulu ya. Insyaallah. Insyaallah besok kita lanjut surah Al. Nanti saya minta besok ini masuk lagi setahun dulu jadi progresnya. Nah itu yang spesialnya. Yang lain ada lagi kan, ada sama sebagai hal. Dari SD kelas dari TK sudah diajari. Dari TK sudah diajari. Ternyata belum benar. Tilawati itu bagus itu untuk melatih posisi mulut. Setiap huruf punya 5 sifat. Semua. Arif dulu belajar tilawati. Iqra. Kita dulu Iqra. Juga bukan belajar yang Iqra beneran. Jadi ngikutin orang tua ya. Oh gitu. Kayak di ini ya. Sini nggak dari A sampai akhir gitu kan. Jadi itu disuruh baca, terus dikoreksi salahnya. Bilang gini. Bagus sebenarnya. Ya dari kecil udah. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa'ud arba'atan min at-tayri fasurhunna ada hamas atau jahat waj'al 'ala kulli jabalin atau rokoah atau tawasud salah satu. Ada lagi istilah atau istighfar salah satu. Ada lagi itlaq atau infitah salah satu. Ada lagi idlaq atau ismat salah satu. Jadi dia minimal punya 5. Ada lagi sifat yang tak punya lawan. Ini kan ada atau. Jadi ini atau ini kan lawanan besar atau kecil beda berlawanan. Laki atau perempuan berlawanan. Nah ini punya 5 salah satu. Ada lagi sifat lagi tambahan lagi yang tak berlawanan. Misalnya kolkolah. Baju di toko itu kan kolkolah. Kolkolah itu nggak lawannya. Tinggal dia kolkolah apa enggak. Nah itu ada kolkolah udah tahu kan di materi kan baju itu. Ada lagi istilah mansot. Yang punya itu ada di belok ada lam sama roti cuma 2 ini belok itu kalau L kan ini kan L ujungnya nempel kan berarti suara lewat samping karena depannya terhalang. Nah itu kan belok. R di kanannya kan untuk jadi dia mau keluar kemana tapi belok ke depan. Depannya itu belok gitu. Terus ada lagi
tafashi itu berbasis itu huruf shin ya punya salah satu udara hebat nah itu tafashi terus ada lagi كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Kalau Iqra kan ini dari Hasyata ya Ustaz. Saya belajar dari huruf dari alif bukan dari a. Alif ta jim tapi kan nanti kalau udah masuk ke iya kalau yang belajar itu kadang dia nggak bisa ngebedain mana huruf yang memang originalnya nggak pakai harokat sama yang pakai harokat karena pakai Iqra tuh nggak dikenali alif yang tanpa harokat gitu itu bedanya. Silakan. Sisa Pak Zul sama Pak Fidi. Pak Fidi sudah? Belum kan? Pak Zul sama Pak Fidi. Yang lain alhamdulillah sudah selesai. Udah? Sudah juga? Pak Fidi mau duluan? Panjang. Itu ya ayat tentang mewaris ya warisan Waris bukan itu yang kalau yang 22 itu bukan yang kalau yang 22 yang sebut lama itu oh itu yang tentang dai atau hutang utang itu yang paling panjang ini waris nih kayaknya bukan 282 deh 283 aja oh iya 283 aja kayaknya iya 282 paling panjang tentang siang puasa 183 panjang juga 183 nggak panjang cuman nggak salah kalau nggak salah 183 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn Yusina kurang sempurna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahun
narzuqu mimma taraktum illam yakul lakum walad wa in fa in kana lakum waladun falahun nasumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusul min ba'di wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ra'atun walahu ajun au akhun walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka au fis sulus min ba'di wasiyatin yusa biha au dainin ghayra mudar wasiyatan min Ghair kalau mau diwakaf ghairu mudar au dainin ghairu mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul 'azim wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin walahu 'adzabun muhin. Apa yang membuat Pak Fidi salah titik? Yang kha jadi ja, tak jadi ya. Mungkin secara penglihatan mungkin udah kebaca ya itu tak, tapi mungkin nyangkut ke kata lain yang familiar gitu. Jadi kayak apa ya, kalau baca huruf Latin kan nggak benar-benar dibaca per huruf kan, sekilas kita tahu itu huruf kan. Nah ini mungkin juga gitu, kalau apa sekilas saya kira kata anu ternyata beda kan. Mungkin begitu. Jadi istilahnya apa ya, salah nebak gitu. Ada yang salah lihat, fokusnya udah ke depan ya. Ada lihat ke kiri kan. Mau lihat kirinya ada apa gitu kan, jadi ini udah ditinggalin ternyata salah gitu. Mungkin gitu. Gimana tuh ininya, ngobatin ini gimana? Memang sebenarnya mungkin seperti itu sih ya. Cuman kalau Pak Fidi mungkin lebih banyak belajar bahasa Arab nantinya dan lebih tahu
tahu banyak bahasa lagi Arab belajar. itu biasanya kita nggak akan salah nebak, karena justru yang kita tebak salah, yang kita pikir familiar itu nggak ada dalam kata bahasa Arab gitu. Misalnya dari kata Pak Budi kan, kenapa terbaca ajun? Karena memang dalam bahasa Arab nggak ada ajun, yang ada akhun, saudara gitu kan. Jadi kalau tahu pasti nggak akan terbaca lagi ajun gitu. Itu terbantu sih. Jadi kalau belajar satu kosakata yang kita tahu dari bahasa Arab itu terbantu. Tapi masalahnya itu kalau belajar bahasa Arab itu kan lebih ke rumus-rumusnya tuh, grammarnya kan. Nah, kalaupun itu udah tahu, berarti itu terbatas vocab lagi kan. Kalau itu tadi ajun atau itu berarti nggak belajar bahasa Arab terus itu beres menurut juga kan, vocabnya harus cukup juga. Jadi antara seperti belajar grammar dengan vocabularies ya pasti beda-beda lah. Iya. Untuk nambah Jadi vocab kalau- ya pasti ada waktu lainnya gitu. Saya pernah kepikiran gini tuh. Semua tuh dihafalin. Jadi misalnya satu ayat nih dihafalin sampai bisa merem gitu. Tapi nggak usah hafal permanen kan, kalau hafal permanen kan susah kan. Hafiz itu. Maksudnya hafal sesaat ini aja, nanti lupa lagi nggak apa-apa. Nah itu akan membuat kita familiar dengan kata itu, nanti mengulangi secara betul. Sebenarnya sering-sering baca aja itu bakal secara ini nanti juga kayak meminimalisir kesalahan juga. Takutnya kalau menghafal tapi melupakan itu juga dilarang, karena nggak boleh kita hafal terus kita lupakan ayat Quran ini. Oh iya, maksudnya menghafalnya tetap kan mulai dari yang misalnya juz aman dulu. Nah kalau yang lain itu untuk tujuan membuat familiar gitu. Ya kalau sesaat familiar kan nanti kan tujuannya meminimalisir kesalahannya. Saya kepikiran gitu. Nggak tahu benar nggak, belum dipraktekin. Triknya nanti sebenarnya kita punya ilham sendiri-sendiri. Mudah-mudahan insyaallah memudahkan hafal. Yuk pasuk. Alhamdulillah hari ini hari Jumat cerah. Al-Baqarah 215. Silakan. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi ilm. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. La ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi wal qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa
ahlihi minhu aqrabu indallah minhu aqrabu indallah akbaru ya aqrab minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akhbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun gini Pak, maksud yunfiqun ulangi wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Besok di ayat 220. Terima kasih Pak Zul. Jazakallahu khairan barakallahu. Baik, kita tutup dengan bacakan doa sejenak. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil كل حلالا دائما وخل الأتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون
قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحاب المصابح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah besok kita lanjutkan kembali. Besok insyaAllah kita bahas sesi khusus tentang tema Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.